mensyukuri apa yang Tuhan karyakan dalam kehidupan kita bersama dalam tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara di Kabupaten Rotendao sepanjang seminggu dalam berkarya dalam tugas dan tanggung jawab. Dan karena itu tata ibadah sederhana di tangan kita menjadi panduan kita untuk beribadah pagi hari ini. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita syukuri berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan yang sudah dan yang akan kita jalani dengan talenta dan tanggung jawab di negeri ini. Terpujilah Allah Bapa yang menciptakan, terpujilah Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan, dan terpujilah Roh Kudus yang selalu membimbing dan mengajar. Dan karena itu mari sambil berdiri kita memulai ibadah pagi ini dengan bersama-sama menyanyikan oleh karena pemurahan Tuhan.
Ibu dan saudara-saudara terkasih, kita ada dalam bagian pengakuan dosa dan anugerah Allah. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap kita selalu bergumul dengan berbagai kesalahan dan dosa. Karena itu sudah seharusnya kita selalu ada di hadirat Tuhan dan memohon pengampunan dan belas kasih-Nya. Agar kehidupan kita selalu dipenuhi dengan berkat-berkat yang adalah anugerah Allah. Tuhan, kami berkurang dosa, sehingga kehidupan kami kesalahan mata. Tuhan, menyelamatkan dari kehidupan kami yang apabila karena dosa-dosa. Ampunilah kami ya Allah, dan biarkanlah kami menikmati kasih-Mu yang tidak terbatas itu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena kasih dan anugerah-Mu, Tuhan yang kami butuhkan. Seperti mentari yang bersinar.
yang selalu ada dan memberkati kami masing-masing. Saat ini di tempat ini kami akan mendengarkan firman-Mu dalam persekutuan dan kebersamaan kami sebagai ASN di kabupaten ini. Tuhan kenal kami masing-masing dan kemampuan kami dalam memahami firman-Mu. Kami terbatas untuk memahaminya apalagi melakukannya. Dan karena itu saat ini ya Allah, kami mohon Allah mengurapi setiap kami dan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami diberikan hikmat untuk bisa memahami kebenaran firman-Mu. Dan setelah itu diberi keberanian pula untuk melakukan itu di sepanjang hidup dan tanggung jawab kami masing-masing. Berfirman untuk kami ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kitab 2 Tawarik pasal 14 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-15. Saja pun kita berdiri. Saya membacanya untuk kita bersama-sama pagi ini. Firman Tuhan berkata demikian. 2 Tawarik 14 ayat 2 sampai 15. Raja Asa dan kemenangan atas Zerah. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yahuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih ada dalam tangan kita, karena kita mencari Tuhan Allah kita dan Ia mencari kita serta mengaruniakan akan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak, dan dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Serah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Sefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu lah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau-lah Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan melawan Engkau. Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup, karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat banyak, yang sangat besar. Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar, karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya. Mereka menjarahi semua kota itu, karena jarahan yang besar terdapat di situ. Tenda-tenda pemilik ternak pun direbut mereka, dan banyak kambing domba dan unta diangkutnya sebagai jarahan. Lalu mereka kembali ke Yerusalem. Demikian sabda Tuhan, dan berbagi kita yang mendengar dan siap melakukan dalam hidup setiap hari. Pelengkap terjemahan 255, firman-Mu kupegang selalu dan seterusnya. Selalu
Dan dengan bacaan ini saya kasih satu tema kecil. Hidup yang berdampak dimulai dari takut akan Tuhan. Papa Mama dan saudara-saudara terkasih, pertanyaan awal di awal perenungan ini, kira-kira enak mana? Orang yang terkenal atau orang yang punya dampak positif untuk orang lain? Pasti potong suka yang terkenal Sekarang semua orang itu kepingin jadi banyak kalau sampai yang aneh-aneh supaya berviral di TikTok, nah di segala macam, dan orang ikut-ikut juga. Kadang-kadang terkenal bodoh juga. Kadang-kadang saya lihat itu aneh juga. Kenapa orang mau terkenal ini? Nah, Bapak Mama dan saudara-saudara, terkenal itu di mana-mana orang sanjung. Orang luar biasa. Terkenal itu di mana-mana orang hormati walaupun penuh dengan kemunafikan. Terkenal itu di mana-mana orang puji, dia dulu, jempol delapan, di belakang foto maki-maki nama yang di depan itu. Terkenal tuh orang makan puji, terkenal tuh orang ego, maunya dia saja orang lencang, terkenal itu punya nilai jual, dan orang kepinginnya ini. Sampai kamu juga ketemu yang ini, sampai di semua terkenal, di mana-mana orang semua. Bapak Ibu, tapi berhubungan dan terkenal ini saya dengar satu orang penatua dia bilang begini, kalau masih hidup sebagai orang tua jangan rebut semua ketenaranmu. Kenapa? Nanti anak-anakmu soleh dapat apa-apa. Jadi kalau jadi orang tua berpas-pas supaya anak-anak juga dapat yang bagian. Karena saya berpikir ini betul kosong ini, tapi bisa betul juga. Kalau orang tua dapat semua, ambil semua bagian-bagiannya, terus turunannya dapat apa? Karena ketenarannya, kepopulerannya, semua diambil habis nah. Anak-anak dapat apa? Mungkin potong coba berefleksi apa yang terjadi dalam hidup ini. Coba potong lihat waktu orang tua dulu terkenal soalnya juga orang tua sebutan, tapi muncullah generasi sekarang yang di mana-mana orang sebut dong luar biasa. Itu terkenal dan semua orang kepingin ini. Tetapi bagaimana dengan berdampak? Berdampak itu artinya bahwa dia punya pengaruh yang kuat, yang berakibat. Berakibat bisa positif, bisa negatif. Tapi dalam hubungan dengan firman Tuhan hari ini saya mau bilang, bagaimana berdampak positif? Berdampak positif itu ternyata apa? Dibutuhkan di mana-mana. Orang yang tidak punya data, soalnya bisa bikin apa-apa, soalnya orang perlu sendiri. Terkenal saya tidak cukup. Tapi orang butuh sekarang yang berdampak, yang punya bawa akibat positif bagi orang lain. Pertanyaan sederhana untuk potong. Kira-kira beta ada di posisi mana? Bet sudah berdampak untuk Kabupaten Pobolome dalam tanggung jawab sebagai beta hanya obis ini, beta hanya cleaning service ini, berdampak tidak? Sebagai kepala bagian sudah berdampak tidak? Atau kita hanya sebagai kedar pikul jabatan? Begitu nunggu potong miring-miring lempar pakai tas itu bawa dia. Dan sekarang sana ada itu banyak orang tua itu. Tapi apakah setelah itu kita berdampak? Tidak. Mari punya pengaruh positif di lingkungan tempat di mana kita ada. Karena tidak dengan sengaja, tidak dengan sendiri Tuhan tempatkan. Tapi Tuhan mau kita punya pengaruh yang positif untuk ini. Berdampak itu juga berarti bahwa orang masih berkorban. Korban waktu, tenaga, uang, banyak yang dikorbankan. Korban kepentingan, korban ego, korban hobi, dan seterusnya. Karena kau mau berdampak bagi orang lain. Mana Leo yang berdampak bagi anak Leonya, dia akan habis-habisan. Kalau ada di sini mana Leo akan tahu berapa banyak dia ini musim turun ya. Undangan datang dah tunggu langsung setor. Karena potong berpikir potong bahan ini gitu. Tapi kalau mana Leo yang berdampak bagi anak Leonya, dia tidak akan pernah hitung berapa banyak duit yang dia sudah kasih keluar. Tapi dia mesti punya pengaruh positif bagi anak-anak. Bahwa hidup bersaudara itu mesti ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Mestinya itu ya. Tapi kalau mana Leo urus masalah, bet urus tapi ingat gitu, beta mesti dapat yang sekian. Itu soal. Dia tidak berdampak. Berdampak itu berkorban banyak hal. Tinggalkan ego. Kadang-kadang kita mesti berdampak lepas potong ego. Potong omong ego, siapa sih yang tidak punya ego? Tapi bagaimana kita berdampak? Tinggalkan ego.
Saudara-saudara, contoh paling sentral dalam hidup kita orang Kristen itu Yesus. Yesus kalau mau pertahankan egonya sebagai anak Allah, potong selamat, potong siapa sih? Bagaya terlalu potong dia. Kita berarti karena Yesus. Tapi Yesus datang, wah orang ini jauh sama kau, sangat ada. Potong mati itu 2 hari kalau suntik formalin, orang di jauh sana menuntut hidup. Lapis sapu tangan 3, sekarang masker banyak-banyak. Kenapa? Baunya tidak bagus. Tubuh ini bau, tapi jiwa kita wangi karena Yesus itu. Yesus tinggalkan egonya, datang supaya berdampak bagi manusia yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, lebih indah berdampak dan terkenal. Dan itu untuk semua mau. Bagaimana ini bisa jadi? Saatnya kita untuk belajar dari kisah kehidupan seorang raja dari seluruh raja-raja setelah perpecahan bangsa Israel. Raja Asa. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, Raja Asa itu adalah salah seorang raja Israel dalam sejarah urut-urutan raja yang memimpin bangsa Israel setelah Daud, Saul, Daud, dan Salomo. Dia satu bagian dari keturunan Raja Salomo. Asa jadi raja untuk menggantikan Abia, dia pun papa. Jadi karena dalam kerajaan kan kalau bapak raja berarti anak jadi raja, itu pasti. Soalnya ada tawar menawar. Soalnya sekarang ini mau pilih ya kita adu argumentasi, adu program, adu uang juga kan kita. Sekarang ini lagi di musim semua potong soalnya terjadi karena itu. Asal tahu pasti dia pasti jadi raja. Kalau dia bapak raja nah. Soalnya ada tawar menawar. Ayo soalnya korban bicara. Bapak Ibu coba kita baca sejarah raja-raja Israel. Ada raja yang bisa memimpin di usia 8 tahun. Kenapa? Karena dia bapak raja nah. Maksudnya mau harus jadi raja begitu, walaupun sudah bisa apa-apa. Tapi yang luar biasa bahwa mereka mempergunakan semua orang yang ada di situ. Sistemnya dibangun dengan baik dan raja-raja ini memimpin dengan luar biasa. Raja Asa termasuk raja yang sangat lama dalam masa pemerintahannya, 41 tahun. Kalau itu menjauh sekarang dia seberapa periode? Terlalu lama. Nah, skala Soeharto, tahun 35 tahun, 41 tahun. Menurut pertama 2 Tawarikh pasal 16, cukup lama dia memimpin. Itu sampai orang bosan-bosan itu. Rasa-rasa mau bongkar-bongkar di rumah. Karena terlalu lama tuh, 41 tahun itu dia Jokowi, kok tahu dia luar biasa. Nah, Bapak Mama dan saudara-saudara, apakah sepanjang 41 tahun Asa punya pengaruh? Tidak. Apa dampak terbesar bagi orang Israel? Bacaan kita hari ini memberi catatan luar biasa. Bagaimana dampak yang Asa berikan kepada bangsa ini. Sebagai seorang raja, dia tidak saja memberi dirinya untuk berdampak bagi keluarga. Kita tidak bisa bilang tidak, kita harus jujur bilang bahwa siapa yang pimpin, dia pun pengikut banyak. Pengikut ini bukan pengikut orang lain, tetapi yang sedarah seturunan pasti ada. Potong saya bisa pilih itu. Tetapi apakah mereka berkualitas? Tidak. Punya kemampuan tidak untuk terlibat dalam seluruh proses itu? Tidak. Asa benar-benar dia tidak ngomong tentang istana, dia tidak bicara tentang keturunan, tetapi dia berbicara tentang kepentingan satu bangsa yang besar, Israel. Dia tidak ngomong tentang dia dan keluarga. Kalau kita mati siapa gantung dia. Mungkin itu akan terjadi dengan sendiri. Tetapi yang melihat Asa, bagaimana dia berdampak luas bagi seluruh masyarakat Israel. Bapak Mama dan saudara-saudara, berapa lama saudara mengabdi sebagai ASN? Hitungan-hitungan saya kita biasa mengabdi 30 sampai kalau keton terlambat dari ASN yang paling kalau cepat berarti 30 sampai 35 kita akan pensiun. Pertanyaan sederhana. Sepanjang Anda jadi ASN, dampak apa yang Anda buat? Di instansi tempat di mana Anda berkarya, apa sih yang Anda lakukan sekarang? Dampak apa yang Anda tinggalkan sekarang? Ada pengaruh tidak? Berefleksilah tentang ini. Jadi kita tidak jadi ASN yang penting habis bulan terima gaji, gitu. Terus baru motor pusing ini kepala dinas, dengan sekretaris pusing cari motor karena motor kerja tidak sesuai dengan yang diharapkan. Mari bertanya, apa dampak yang saya mau bawa? Tempat di mana Tuhan tempatkan saya untuk berkarya. Apakah dampaknya besar? Jangan pikir yang wow, tapi paling tidak mulai dari hal-hal kecil. Mulai dari hal kecil apa? Soal waktu kita.
Jam 7 atau jam 8 kita datang tepat waktu. Absennya seperti apa? Setelah absen apakah kita tetap stay di ruangan? Ataukah kita ada di mana-mana tempat? Apakah di dalam ruangan kita aktif melakukan tanggung jawab kita? Ataukah kita mulai status? Sekarang orang lagi viral di dalam ruangan dunia ikan naik di pantai. Saya membayangkan itu dong ketika apa di laptop itu ikan naik di pantai kok. Ini ASN baru dorong pakai label menghilangkan stres, kasih rendah kurang. Saya pikir tahu dong kurang tegang model apa ini sampai di jam kerja ikan naik di pantai. So ikan masuk di taci berarti foto makan tapi ikan naik di pantai dan foto sendiri. Ini tidak alok. Kalau alok itu ada pantai yang musim-musim tertentu pas dingin ikan akan naik sendiri di pantai dan potong pilih sendiri. Itu di alok dan di roti sana. Potong sampai di tengah baru bawa dia masuk di taci. Berapa banyak kita paham? Mari mulai dari hal-hal kecil. Ketika Anda berdampak di hal-hal kecil, hal besar Tuhan akan percayakan kepada Anda. Bapak Mama dan saudara-saudara, Asa itu raja yang membuat perubahan besar. Sekarang, Asa itu raja yang membuat perubahan besar dalam seluruh tatanan kehidupan bangsa Israel. Kalau kita baca baik-baik sebelum Asa, raja-raja sebelumnya itu bawa Israel dalam kehancuran, jauh dari Tuhan. Bawa Israel untuk melupakan identitas mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Asa bekerja keras, kembalikan bangsa itu pada jati dirinya sebagai bangsa pilihan Allah dengan segala susah. Israel itu kalau bangsa yang sempurna, dong bikin dosa terlalu banyak gitu. Apalagi yang pimpin dosa. Tetapi Asa memilih untuk tidak melanjutkan karya yang buruk, dampak yang negatif. Tapi Asa memilih untuk berdampak yang positif. Itu tidak gampang. Hanya butuh orang yang berani dan nekat gitu. Kalau sudah berani jangan. Dan sampai 2 hari kemudian sakit masuk rumah sakit. Asa mengembalikan Israel pada posisinya sebagai bangsa pilihan. Semua sistem pemerintahan, semua sistem ibadah dan pelayanan dalam bait Allah diatur kembali dengan baik oleh Asa. Berapa banyak kita yang datang dan bikin perubahan? Sekali berapa banyak kita yang datang dan bikin perubahan? Banyak orang bilang gini, beta anak asli Rote. Iya, saya setuju itu. Perubahan apa yang anak buat sih di Rote? Jangan mengaku anak Rote kalau tidak bisa bikin apa-apa. Malulah, gitu. Jadi kalau banyak orang bikin slogan, saya bilang, ya ini bukan anak Rote sih. Cuma kami lahir sedikit tanam tulang di Rote. Jadi kami tahu. Jadi jangan ngomong dan tidak berdampak. Bapak Mama dan saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Asa sebagai Raja Israel berdampak besar bagi seluruh bangsa itu. Jadi raja itu pasti, tetapi jadi raja yang berdampak positif bagi bangsa Israel itu pilihan. Dan Asa memilih untuk berdampak yang positif. Jadi ASN semua orang kepingin. Mungkin sedikit aku sebutkan lagi. Dan ketika lulus, oke, pasti jadi ASN. Memilih untuk berdampak bagi kabupaten ini ada di tangan Pak Ibu. Kan semua kepingin jadi pegawai negeri ya. Beruntung, bukan lowongan butuh 20 yang daftar 2000. Dan pertanyaannya, apakah setelah Anda jadi ASN Anda berdampak? Tidak. Bagi kabupaten. Jangan sampai Pemda bayar gaji percuma, tapi tidak punya apa-apa, tidak bisa menghasilkan apa-apa. Kita orang Rote ini orang yang luar biasa, wow. Dan mestinya kita berdampak bagi kabupaten tercinta ini. Mari memulai, jangan tunggu nanti. Bapak Mama dan saudara-saudara, jika demikian, apa yang Asa lakukan sehingga dia bisa berdampak besar bagi kabupaten bagi bangsa Israel? Pertanyaan refleksi untuk kita, apa yang bisa kita lakukan sekarang supaya kita bisa berdampak bagi kabupaten ini? Pertama, semoga tidak lama. Kemarin saya dapat catatan ibadah paling lama 1 jam. Dan saya pendeta buka paling lama ini, jadi semoga tidak lama. Paling tidak ada 3 hal penting yang Asa lakukan dan dia berdampak besar bagi bangsa Israel. Dan itu bisa menjadi catatan refleksi untuk kita. Pertama, mari memulai dengan mencari dan menemukan Tuhan yang benar. Mulai mencari dan menemukan Tuhan yang benar. Di Israel itu banyak dewa, banyak patung-patung yang dibangun sebelum Asa. Tetapi ketika Asa memulai, dia rubuhkan semua itu. Dan dia bilang, mari kita cari. Perintah seluruh orang Israel, mari cari Tuhan alam yang disembah oleh nenek moyangmu. Cari Allah yang benar.
Pertanyaannya, di zaman sekarang ini menurut kita Allah yang benar itu siapa sih? Apakah kita menemukan Allah yang benar? Siapakah Allah menurut kita di zaman ini? Kalau kita belum berdampak, itu artinya bahwa Allah yang kita cari selama ini belum betul. Banyak Allah-Allah yang kita ciptakan sekarang. Orang bisa tunda bertemu dengan Allahnya di hari Minggu hanya gara-gara pancing ikan. Semoga ini sudah ada itu. Saya omongin kan saya ketemu jemaat yang begitu. Hari Minggu saya di Vidor tahun 2000-an itu jalan antara Mundek dan Genioen itu. Biasanya kalau pas musim hujan air naik sekitar 1 meter sampai 2 meter. Jadi kalau mau lewat itu tidak bisa. Memang waktu itu saya datang tidak dengan motor, karena memang tidak ada motor. Dan dengan motor kita pikir sampai tempat tujuan kalau bukan seperti orang ngomong. Lebih baiknya jalan kaki. Suatu saat di tempat itu gereja saya bikin jadwalkan saya cuma 5 jemaat dari Mundek sampai Koin. Di Mundek saya bikin ibadah jam 6 pagi. Supaya apa? Saya setelah jam 6 saya punya waktu saya ada di jemaat berikutnya. Paling tidak 1 minggu saya punya 2 dan memimpin 2 jemaat. Paginya saya pimpin di Mundek. Saat itu pas lagi musim hujan air danau di Genioen. Kalau yang pernah ke Genioen Vidor pasti tahu. Dia meluap naik sampai tutup jalan. Ada beberapa orang Pak Guru yang berjemaat di Mundek. Hari Minggu kan jemaat itu kecil, kami tahu siapa yang datang, siapa yang datang kan gitu. Hari Minggu saya pimpin gereja, saya lihat ini orang personnya ada. Tidak masalah, saya juga tidak mau urus dulu ada di mana. Tapi saya jalan. Dari akhir ibadah saya jalan ke arah Genioen karena saya jadwalnya kemudian ada di Oini paling ujung. Jalan kaki ternyata sampai di pinggir danau. Saya ketemu 2 Pak Guru lagi. Bombang. Saya Pak Doin hari pada sini. Soalnya mama ini cari tolak nasi. Oke, saya pergi. Lanjut, saya tidak tegur juga. Tidak juga karena waktu di sana. Pulang di jam 2, jam 3, mereka masih ada di situ. Saya tanya, sudah apa ikan kok belum? Wih mama yang tadi sudah apa? Saya bilang, ikan juta tahun hari Minggu ini. Hari Minggu itu hari untuk pergi gereja. Kalau Anda tidak ke gereja, Anda bukan Kristen. Itu tahu? Semua orang hari Minggu siap pergi gereja, ibadah jam 6, jam 7, jam 8. Bapak tua tadi malam mete bola kaki. Biar malam sudah. Wih, bijak kita sebetulnya sudah. Kira-kira masuk surga itu pakai utusan. Saudara tahu? Cari dan temukan Tuhan yang benar. Yang kedua, saudara-saudara, sekarang kita sampai di tempat ibadah kita mulai tidak menemukan Tuhan. Kenapa? Karena yang ada dalam pikiran kita sampai yang khotbah hari ini. Kalau dia bikin botong tersinggung, botong mulai dia tahu kita bikin begitu, mulai dia mesti bersih. Botong mulai telinga panas, hati panas, minggu depan besok pergi. Malah ketemu berdiri di pintu depan untuk pegang tangan, dia putar dari pintu samping. Saya ketemu ini beberapa pejabat mah, siap gitu. Oh kira-kira kalau sudah pegang tangan saya rugi, saya tidak rugi begitu. Tapi yang saya mau yang saya mau tahu adalah ini sebenarnya, karena sering kali di ibadah minggu, potong pergi tapi potong rasa kosong, dan kita tidak menemukan Tuhan, karena potong pergi dengan pikiran. Atau potong pergi, tahu bisa mau pergi mau dosu bahwa benar Tuhan ingin hari minggu. Karena kalau mau teman jadi sama lupa hari minggu, gitu. Kan saya tahu sebagian besar sini adalah penatua dia akan pengajar ya. Dan saya ada di beberapa gereja ketika saat itu, kok ini penatua, kok dia sama ada izin. Apakah kita izin di Tuhan Allah? Atau kita izin diri sendiri? Kita tidak pernah menemukan Tuhan. Kan itu seriuslah mencari Tuhan. Karena itu awal yang baik, kita berdampak bagi diri. Saudara-saudara, sejarah memberi catatan luar biasa di Prote. Bahwa Injil dimulai dari Rotterdam, pendidikan dimulai dari Rotterdam, bersebar beralur di mana-mana. Tapi kenapa kita yang seperti ini? Itu berarti bahwa kita yang tidak serius mencari dan menemukan Tuhan. Hancurkan semua berhala-berhala dunia. Waktu untuk Tuhan, mari kita butuh waktu untuk Tuhan. Ingat baik-baik, hari Minggu itu hari untuk Tuhan ya. Jangan pakai hari Minggu untuk aktivitas yang lain. Anda sabar, karena Tuhan tidak pernah mengatakan. 10 musuh janji bilang gitu, ingat dan kuduskan hari Sabat. 6 hari yang kau kerja, melakukan segala sesuatu. Tapi hari Minggu itu hari Sabat Tuhan Allah. Jangan alasan apapun tidak pakai
terkecuali saya seperti begitu, terkecuali sakit dan ibu semua. Sudah bisa bangun bertamu tidak oke lah. Ini hari ibadah. Tapi kalau tidak, hari ibadah. Jangan juga tunda pertemuan dengan Tuhan ketika ada ibadah di rumah tanggamu. Jangan sampai nanti dengan tunda ibadah Bapak bertugas di luar daerah. Saya ketemu 1-2 orang pejabat di sini yang luar biasa. Beliau tahu jam beribadah. Mau tugas dimanapun hari itu dia akan kembali. Bahwa ibadah yang penting. Dia harus berjumpa dengan Tuhannya di rumahnya. Hari lain dia akan ketemu Tuhan, tapi di rumahnya dia perlu berjumpa. Dan itu yang harus kita lakukan. Mari mulai berjumpa dengan Tuhan. Cari dan temukan Tuhan yang benar. Hancurkan segala berhala-berhala, karena berhala-berhala itu menghalangi Anda berdampak bagi negeri. Yang kedua, apa yang dilakukan Asa, dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Itu berarti bahwa dia akui dia punya keterbatasan. Dia bilang, Tuhan kami ini lemah. Bagaimana kami menghadapi tentara Ethiopia yang segitu banyak? Mereka 1 juta, kami hanya sekian ribu orang. Sedikit sekali. Kami lemahkan, kami butuh Tuhan yang punya kekuatan. Siapa sih yang lemah? Siapa yang kuat yang bisa mengalahkan yang lemah? Kecuali Tuhan. Dan Asa berdoa ini dengan seluruh orang. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya lihat daftar kita apa? Pokok doa 1 adalah memerangi kemiskinan dan sakit. Kekuatan kita terbatas sebenarnya. Ini kelemahan dan ini ancaman. Bagaimana kita bisa ini? Mari kita akui bahwa kita terbatas dan kita butuh campur tangan Tuhan. Jangan pudar dengan BCD. Bagaimana? Tidak ada apa-apa. Akui bahwa kita terbatas. Akui bahwa kita punya kemampuan yang terbatas, kita punya kekuatan yang terbatas. Karena itu kita butuh pertolongan Tuhan. Supaya apa? Tuhan kasih kita hikmah, kasih kita keberanian, kasih kita kemampuan bagaimana mengatasi masih bijak sedikit. Dan karena itu kita minta Tuhan kasih kita hikmah untuk mengatasi ini dengan baik. Karena kalau kita bijak, kita tahu mana yang khusus untuk baik hati, mana untuk jangan diskusi untuk baik hati, kasih Bapak dari tolakkan minus ke atas begitu. Dan karena itu kita butuh Tuhan supaya pekerjaan kita yang kecil ini bisa terselesaikan dan sempurna dan bisa berdampak bagi orang lain. Dan yang terakhir, saudara-saudara, yang dilakukan Asa adalah dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sekali, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudara-saudara, yang benar di mata Tuhan tidak selamanya benar di mata manusia. Saya ulang, yang benar di mata Tuhan tidak selamanya benar di mata Tuhan, di mata manusia. Dan yang benar di mata manusia tidak selamanya benar di mata Tuhan. Karena ada orang bilang begini, potong ini buat baik untuk orang. Tapi berbuat baik yang melanggar aturan itu salah. Itu ada kan? Wih, Pak Polisi tentang ini berita antarin orang sakit ini. Tapi tidak mau SIM, tidak pakai helm, apa kendaraan kelengkapan tidak betul. Betul kita tolong orang. Tapi kita langgar aturan. Yang Tuhan mau, hidup yang berdampak itu adalah kita melakukan sesuai dengan yang apa yang Tuhan perintahkan. Kalau kita baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu banyak sekali. Tuhan Yesus jadikan 2. Kasih Tuhan Allah, kasih sama manusia. Selesai di situ. Tapi untuk menjabarkannya itu butuh kerja keras dari kita. Lakukanlah apa yang benar di mata Tuhan. Sekalipun yang benar itu terkadang motor dilihat sebagai orang bapak. Loyal terhadap pendeta, loyal terhadap seseorang bukan berarti bahwa kita melanggar perintah Tuhan. Sekali lagi, loyal terhadap pimpinan bukan berarti kita langgar perintah Tuhan. Tetapi ketika kita mentaati perintah Tuhan, itu berarti bahwa kita loyal terhadap dia. Saudara-saudara, terkadang kita bilang siap Bapak, siap Mama, siap semua. Tapi potong tahu bahwa itu salah. Tidak ada kata tidak. Kenapa potong selalu siap? Karena potong ada dalam ketakutan. Jangan sampai kita bantah sebentar selesai. Hilangkan ketakutan ini. Kehidupan kita tidak di apa? Karena kerjaan kita tidak bisa buat apa-apa. Tapi mari memulai, mematuhi dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Taati semua perintah-perintahnya. Lakukan dengan cinta
Saudara-saudara yang terkasih, tidak secara kebetulan masing-masing kita Tuhan bawa dengan apapun di kabupaten ini, siapapun kita. Tetapi kita ada dalam rancangan Allah supaya kita berdampak bagi negeri ini. Karena itu apapun yang dibebankan kepada kita, apapun yang diberikan kepada kita, mari sadari bahwa Tuhan hadir dan mesti membawa dampak positif. Hadir dan menjadi perubahan, membawa perubahan, hadir dan menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu mari memulai supaya kita jangan jadi orang-orang yang hanya pikir nama tapi tidak buat apa-apa, tetapi yang pikir nama tapi juga yang buat apa-apa. Dan di akhir ini saya mau bilang begini, jadilah orang kecil yang berdampak besar daripada jadi orang besar tapi tidak berdampak apa-apa. Tuhan berkati kita dengan firman. Amin. Aku
karunia agung yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sepanjang seminggu kami diberikan kekuatan, kesehatan, hikmat dalam melaksanakan berbagai tugas, tanggung jawab dan pekerjaan kami masing-masing teristimewa dalam lingkup Kabupaten Rotendao. Kami bersyukur di hari ini kami duduk bersama sebagai ASN di kabupaten ini dalam ibadah mensyukuri penyertaan Tuhan, tetapi sekaligus menaruh seluruh perkumpulan dan tanggung jawab kami bersama di negeri ini. Kami bersyukur untuk setiap pujian yang telah kami dengar, tapi juga untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Tuhan tolong kami dengan kuasa dan hikmat Roh Kudus-Mu, agar apa yang sudah kami dengar hari ini menjadi bagian kami di hari-hari yang ada di depan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di bidang masing-masing. Bapa di surga, tolong kami agar sebagai anak-anak-Mu yang Tuhan tempatkan di negeri ini, kami berusaha sedemikian rupa dengan hidup takut akan Tuhan, mencari Tuhan yang sungguh-sungguh dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kehidupan kami berdampak positif bagi negeri ini. Tuhan kenal kami masing-masing, dan kami itu biarlah kami menjadi alat di tangan-Mu ya Allah, untuk membawa dampak yang lebih baik bagi bangsa ini, bagi kabupaten ini, agar semakin hari semakin maju, semakin hari semakin berkembang, semakin hari menjadi kabupaten yang mempermuliakan akan nama Tuhan. Tuhan tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami benar-benar berdampak yang baik dengan melakukan tanggung jawab kami dengan maksimal sesuai dengan talenta yang telah Tuhan anugerahkan. Bapa di surga, biarlah hidup kami selanjutnya benar-benar dipakai Tuhan menjadi berkat bagi kabupaten ini. Bapa di surga, hamba berdoa hari ini untuk semua yang boleh ambil bagian dalam ibadah pagi ini di sini. Setiap mereka tertolong dengan hadirat Tuhan. Masing-masing yang pergumulan, yang bergumul dengan tanggung jawabnya masing-masing di bidang dan lingkup masing-masing, yang sementara bergumul dengan kesehatannya, yang sementara bergumul dengan keluarga dan rumah tangganya, suami dan istri, orang tua dan anak-anak. Tuhan melihat itu satu persatu, dan Tuhan menolong setiap anak-anak untuk melewati setiap kesulitan-kesulitan hidup, dan membuat mereka untuk selalu memberi diri untuk berbuat yang terbaik. Bersama-sama kami berdoa ya Tuhan untuk Kabupaten Rotendao. Atas seizin-Mu kabupaten ini terbentuk ya Tuhan. Kalau sampai dengan hari ini usia ke-22, ada banyak hal menjadi mimpi bersama kami di negeri ini. Tapi juga ada begitu banyak tantangan yang harus kami hadapi dan kami lewati. Dan kami tahu berdoa kepada-Mu ya Allah, pencipta langit dan bumi. Allah berkati secara luar biasa Bapak pejabat Kota Rotendao, hamba-Mu dengan segala kelebihan dan kekurangan. Tuhan bawa dan Tuhan menempatkan di kabupaten ini walaupun hanya 1 tahun. Biarlah hikmat-Mu, otoritas dan wibawa Tuhan anugerahkan, karena hamba mampu melakukan yang terbaik di kabupaten ini. Biarlah ia memberi diri untuk berdampak bagi kabupaten ini dengan kesehatan dan kekuatan yang mampu menjadi alat di tangan Tuhan. Tuhan juga berkati Bapak Sekretaris Daerah, Tuhan juga berkati Bapak para asisten dan staf asli bupati, bahkan pimpinan perangkat daerah. Tuhan berkati semua mereka. Masing-masing mereka punya talenta yang berbeda, tetapi Tuhan bawa dan Tuhan tempatkan semua kami di kabupaten ini tidak untuk menonjolkan diri kami, tapi untuk bekerja bersama-sama dengan tujuan yang sama, bahwa Kabupaten Rotendao mesti semakin lebih baik. Dan Tuhan menolong semua mereka yang Tuhan tempatkan sebagai pemimpin-pemimpin ini dengan kesehatan dan kekuatan dan hikmat dan pengertian, agar mereka mampu melakukan apa menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tuhan juga berkati setiap staf yang ada di lingkup perangkat daerah masing-masing. Tuhan berkati masing-masing mereka melakukan hal-hal kecil, tapi biarlah hal-hal kecil ini Tuhan berkati, karena hal-hal kecil ini berdampak besar bagi kabupaten ini di hari-hari yang ada. Terima kasih ya Tuhan buat semua yang telah Tuhan buat untuk kabupaten ini, melalui semua pimpinan kabupaten ini, melalui semua kami yang Tuhan tempatkan sebagai perantara sipil negara.
untuk pergumulan bersama di kabupaten ini. Soal penanganan kemiskinan dan juga sanggup Tuhan menolong mereka. Bila dengan hikmat-Mu, kami mampu menemukan solusi-solusi yang terbaik untuk menangani kedua persoalan ini. Yang persoalan stunting bisa teratasi dengan baik, kemiskinan bisa teratasi dengan baik, dan kabupaten ini menjadi kabupaten yang terbaik dan bisa menjadi benteng bagi kabupaten-kabupaten yang lain. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua ASN di kabupaten ini. Mereka selalu punya waktu untuk bekerja, tapi ingatkan semua mereka ya Tuhan, untuk selalu dan mencari dan menemukan Tuhan yang benar. Karena itu adalah awal yang baik, menjadi fondasi yang benar bagi mereka untuk menjadi dampak yang baik bagi kabupaten ini. Kalau rasa rindu di hati mereka masing-masing ya Tuhan, rindu selalu bertemu dengan Tuhan dalam setiap persekutuan ibadah dan doa pribadi mereka. Bapa di surga, mari berkati kami semua yang sudah terlibat dalam ibadah hari ini. Memberkati seluruh masyarakat di Rotendao, memberkati kami semua dengan segala kehidupan dan cara hidup kami masing-masing. Ini doa kami Tuhan, dan kami tahu seluruh kehidupan kami di minggu yang baru dan tanpa nasihat. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kami berdiri, kita menyanyikan kita baki 114 bait 1 dan bait yang kedua menjadi seluruh ibadah kita hari ini. Di setiap janjiku dan di setiap doaku juga bangsa iman. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupan tugas tanggung jawab dan kerjamu masing-masing dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu ada, dan karena itu arahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan.
kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat sekarang ini